Selamat pagi, suster, bapak ibu, serta anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2020-2021 adalah amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Kita semua adalah bagian dari umat Keuskupan Agung Jakarta. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk tidak pernah berhenti berjuang mewujudkan keadilan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita dengan tindakan nyata, mulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Berdasarkan kerangka tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, kita merenungkan dan mewujudkan Hari Pangan Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 18 Oktober. Tema besar Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini adalah Ayo Makan Sehat, Menanam dan Berbagi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan dan renungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah, perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbuatlah kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjumpai terjadinya kecelakaan di jalan raya, kita tidak bisa berbuat banyak. Orang-orang yang menyaksikannya tidak ada yang berani memberikan pertolongan.
jelas-jelas korban nampak mengerang kesakitan dan tidak berdaya. Bahkan ketika korban meninggal dunia dengan berlumuran darah, masyarakat hanya menutupi tubuh korban dengan koran. Sungguh mengerikan. Mengapa masyarakat tidak ada yang berani langsung memberikan pertolongan? Alasan yang disampaikan adalah karena sesuai prosedural. Mereka harus menunggu polisi datang untuk olah TKP, tempat kejadian perkara. Baru kemudian diberikan pertolongan. Anak-anakku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita agar mencintai sesama tanpa adanya perbedaan. Begitu mengesankan peristiwa dari orang Samaria ini, yaitu ada gerakan yang spontan, gerakan kasih yang tanpa banyak prosedur ataupun bertele-tele dalam menolong orang lain. Yesus mengajarkan agar kita untuk mencintai sesama tanpa pamrih dan tanpa memandang adanya perbedaan. Menolong orang lain dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan atau pujian, dan tidak mengharapkan balas budi. Refleksi. Apakah saya telah pilih-pilih dalam menolong orang lain? Apakah dalam menolong orang lain saya melakukannya dengan sepenuh hati? Apakah saya sudah ikut ambil bagian dalam usaha melestarikan keutuhan ciptaan dengan makan sehat, menanam, dan berbagi? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa sesama kami adalah semua orang. Semua orang yang ada di sekitar kami adalah saudara-saudari kami. Ajarkanlah kami dalam usaha melestarikan keutuhan ciptaan dengan makan sehat, menanam dan berbagi, serta mencintai siapapun tanpa pamrih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga renungan hari ini dapat menumbuh kembangkan iman kita dalam memaknai Hari Pangan Sedunia. Dengan demikian kita dapat menimba sikap dan perilaku yang baik untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menjaga lingkungan hidup, menciptakan ketahanan pangan, dan pada akhirnya kita semua dapat berbagi kepada sesama dengan penuh sukacita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you.